Halo guys, pada hari ini kita bakal membahas nih tentang kasus pada bulan lalu yang terjadi. Wah, kasus apa tuh? Yah nih, kasus apa? Nah, pada kali ini kita bakal bahas kasus tragedi Kanjuruhan guys. Oh, tragedi Kanjuruhan ya, yang katanya merenggut banyak nyawa. Oh, yang itu. Iya, kasihan itu. Bener banget karena Monica, kasihan. Sebelum kita memulai, kita akan kedatangan tamu nih. Wah, siapa tuh? Iya nih, penasaran. Nah, hari ini kita akan kedatangan Erik. Yeay. Halo teman-teman, nama saya Erik. Hari ini aku mau tanya beberapa pertanyaan nih, boleh kan? Wah, boleh Boleh banget. dong. Sip. Pertanyaan pertama, apa pengertian konflik? Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Baik. Pertanyaan kedua, mengapa terjadi konflik? Lalu apa faktor penyebabnya? Akar konflik adalah perbedaan. Faktor penyebabnya adalah perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan-perubahan nilai yang cepat. Oke. Pertanyaan ketiga, bagaimana konflik pada kasus ini berdampak pada oknum? Konflik ini berdampak pada buruknya citra dan profesionalisme polisi karena adanya oknum polisi yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur untuk mengamankan pertandingan sepak bola dan menangani kerumunan supporter, dan buruknya manajemen dari oknum panitia pelaksana pertandingan yang tidak merencanakan prosedur keamanan dengan baik. Oke. Pertanyaan keempat, siapa saja penegak hukum yang ikut terlibat dalam kasus ini? Penegak hukum yang ikut terlibat dalam kasus ini adalah polisi. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menangani konflik pada kasus ini menurut kelompok? Menurut saya, melakukan pendekatan humanis dan meminimalkan tindak kekerasan dalam menghalau kerumunan agar tidak membahayakan nyawa manusia. Baik. Bagaimana integrasi dapat menyelesaikan masalah konflik pada kasus ini? Dengan melakukan komunikasi yang baik, diharapkan supporter dan polisi bisa sama-sama lebih menahan diri. Oke, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaan saya. Sama Erik. Ya, Bye. sama-sama. Bye-bye. Bye. Teman-teman, perlu kita tahu bahwa sepak bola dunia kali pertama dimulai pada abad ke-19 di tanah Britania Raya, yakni Inggris. Pada saat itu, sepak bola telah berkembang dan menjadi salah satu cabang olahraga yang paling banyak dimainkan oleh masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Jika kita melihat di Indonesia, sejarah sepak bola Indonesia dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda, lebih tepatnya pada 1914. Sekarang, ada sekitar 671 klub bola Indonesia yang tercatat. Di antaranya adalah Arema FC dan Persebaya. Bulan lalu, pada 1 Oktober 2022, pada hari Sabtu di Malang, ada pertandingan Arema FC dengan Persebaya. Usai pertandingan dengan skor 2-3 yang dimenangkan Persebaya, membuat dampak yang besar kepada para supporter Arema FC. Supporter Arema FC membuat seluruh stadion Kanjuruhan Malang menjadi tegang karena aksinya dalam memasuki lapangan karena kekesalan mereka terhadap tim lawan. Wah, bahaya juga ya tragedinya. Dengar-dengar salah satu alasan mengapa banyak orang bisa meninggal yaitu ya karena polisi melontarkan gas air mata hingga orang-orang yang memasuki lapangan buru-buru buat masuk balik ke bagian stadion atas. Ya sayangnya saking mereka berdesak-desakannya, jadi banyak yang meninggal deh gara-gara sesak nafas. Total ada sekitar 754 korban dan diantaranya ada sekitar 134 jumlah korban jiwa.
Dengar-dengar salah satu korban, Andi Setiawan, yang menjadi korban jiwa ke-133 dalam tragedi Kanjuruhan, warga Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur ini meninggal pada Selasa 18 Oktober 2022 pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Meninggalnya Andi menyisakan duka mendalam bagi keluarganya. Ibu Andi, Sri Siswati, tak kuat membendung air matanya ketika melihat anaknya pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Ia mengaku pasrah dengan peristiwa ini. Wah, menurut aku tragedi Kanjuruhan adalah salah satu situasi yang buruk. Kalian juga setuju dong? Setuju banget dong. Jelas setuju. Dan juga ada 132 yang meninggal karena tragedi ini. Maka solusi yang terbaik adalah untuk berhati-hati dan memikirkan apa yang kita akan lakukan sebelum kita bertindak. Setiap tindakan memiliki efek positif dan negatif, tetapi kita juga harus balik kepada diri kita sendiri. Apakah tindakan itu baik untuk dilakukan atau tidak? Maka mulai dari sekarang, mari kita berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan.